Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ronju. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sebuah informasi mengenai tata tertib peserta UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, di sini ada 16 tata tertib yang wajib diketahui bagi peserta PPG yang akan melakukan ujian ya pada tahun 2022 yang berbasis online. Untuk 16 poin tersebut di sini saya akan baca. Yang pertama yaitu peserta harus sudah memasang program aplikasi Safe Exam Browser atau SEB, yang dimana mungkin Bapak Ibu sudah download ya. Yang kemudian yang kedua, peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi sayang sekali ya buat Bapak Ibu sekalian, mana tahu yang belum memasang, maka secara otomatis akan dibatalkan ujiannya. Yang selanjutnya, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi Zoom-nya ini Bapak Ibu download melalui handphone, mengatasnamakan diri Bapak atau Ibu, dan kalau bisa Gmail-nya itu yang mendaftarkan pada akun SIM PKB, itu harus Gmail yang terpasang pada Zoom tersebut. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu, mungkin bisa lihat di akun SIM PKB-nya masing-masing dan cetak kartunya, dan di situ sudah tercantum yang namanya ujian serta waktu dan sesinya. Selanjutnya, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Yang harus digarisbawahi di sini Bapak Ibu sekalian adalah tidak menggunakan kaos. Lupa. Yang di bawahnya, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa di kamar ya, di kamar ataupun ruang tamu, tapi gangguan dari orang lain ya. Tiba-tiba nanti Ibu ujian, tiba-tiba ada orang nih mau masuk seperti itu. Mungkin bisa dikoordinir, di depan pintunya dipasang lagi ujian. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. 2 meter ya Bapak Ibu sekalian. Kameranya itu berada pada posisi kanan atau kiri. Yang posisi depan Anda itu adalah laptop. Jadi dihitung nih Bu pakai meteran ya. Jadi posisi HP itu di sebelah kanan ataupun kiri, yang mana enak saja. Yang penting kamera Zoom itu mengawasi kita saat ujian. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Boleh membawa kertas kosong dan satu alat tulis ya, mungkin untuk coret-coret mengenai ujian yang akan dilaksanakan. Yang lain tidak boleh ya, apapun itu. Kemudian laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada nih yang pengen pakai tambahan biar bisa terekam soal ujiannya, itu tidak bisa Bapak Ibu. Nanti berakibat fatal, akan didiskualifikasi nanti. Kita tidak mau mengambil risiko yang terlalu banyak ya. Mungkin saja kita bisa berdoa dan semoga saja di tahun ini kita bisa lulus di ujian PPG Daljab tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian.
Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi pengawas ini mengintai kita melalui aplikasi Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini saat pelaksanaan ujian, peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas. Proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Mungkin di sini akan dilakukan yang namanya pengawasnya akan melakukan atau menghubungi peserta. Kenapa di aplikasi Zoom-nya itu tidak ditampilkan? Tapi saya mengikuti pelatihan kemarin, bahwasanya tidak ada yang namanya ujian ulangan. Jadi apapun kendala yang dihadapi, mohon mengkoordinasi langsung ke pengawasnya. Selanjutnya, peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit ya. Lebih dari itu akan diberhentikan secara langsung, tidak ada toleransi. Kemudian apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditentukan, maka ujian dihentikan. Ini yang saya katakan tadi. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lainnya ya. Harus sendiri Bu, makanya belajar. Lihat di internet itu banyak sekali kisi-kisi dan pelajarilah, setidaknya kita mengetahui bagaimana kisi-kisi soal tersebut. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Hati-hati kalau kita nanti misalnya ada orang menanyakan kepada kita, oh apa itu? Tiba-tiba kita menghadap ke kiri atau ke kanan, maka bisa jadi pengawas akan curiga bahwasanya ujian itu dibantu oleh orang lain, maka akan didiskualifikasi. Mungkin itu saja tata tertib peserta PPG Daljab tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.